Aspek yang harus dibenahi Ruben Loftus-Cheek di AC Milan, pengambilan keputusan. Hanya tinggal menunggu waktu sampai Ruben Loftus-Cheek jadi pemain resmi AC Milan. Kedatangan pemain Chelsea itu ke San Siro disyukuri oleh mantan pemain AC Milan Alessandro Costa Curta. Loftus-Cheek bakal menjaga kedalaman skuad Milan, khususnya di lini tengah. Keunggulannya soal teknik dan fisik bakal jadi nilai plus. Di samping keunggulan itu, Loftus-Cheek tetap punya kelemahan. Menurut Costa Curta, aspek yang harus dibenahi adalah pengambilan keputusan. Saya rasa hal yang harus ditingkatkannya adalah pengambilan keputusannya. Perkiraan waktu untuk melakukan intercept juga perlu diperbaiki, katanya dikutip dari Tribal Football. Costa Curta juga menyebutkan satu aspek lagi yang harus dibenahi. Hal lain yang harus diperbaikinya adalah pemosisian. Jelasnya, dua aspek itu bakal berkaitan dengan cara Loftus-Cheek bertahan. Sebagai suksesor Tonali, gelandang tersebut harus piawai di kedua hal itu, menyerang dan bertahan. Loftus-Cheek memang tidak bakal jadi pengganti pasti Tonali. Setidaknya ada harapan dirinya tidak begitu mengecewakan publik San Siro. Ada banyak anggapan di kalangan penggemar Chelsea bahwa Loftus-Cheek sempat menjanjikan di lini tengah. Keunggulannya seperti yang dibilang di awal tulisan. Masalah mulai muncul saat dirinya diterpa cedera panjang pada 2018-19 lalu. Lalu cederanya mulai berulang sejak 2021-22 hingga 2022-23. Setidaknya kita harap dia bisa bermain baik kalau dia cukup fit, karena cedera yang sempat dideritanya sempat berdampak besar baginya, kata Costa Curta. Menurut Costa Curta, Loftus-Cheek nantinya bisa memberikan variasi taktik yang menarik untuk Milan. Ada keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh Stefano Pioli. Loftus-Cheek itu pemain yang sangat menarik untuk saya, ucap dia. Dia bisa memberikan banyak hal untuk tim, baik itu dalam aspek serangan, fisik dan kecepatannya, tandasnya. Nicolas Dominguez dinilai cocok gantikan Bennacer di Milan. AC Milan punya kesempatan merekrut gelandang bolognya Nicolas Dominguez. Pemain asal Argentina tersebut cocok gantikan posisi Ismael Bennacer. Seperti yang dilaporkan oleh program Calcio Mercato El Originale Sky Sport, kontrak Nicolas Dominguez bersama bolognya akan selesai di akhir Juni 2024 mendatang, sehingga bisa direkrut dengan harga yang cukup murah. Pihak Rosselló tidak ingin kehilangan sang pemain, namun agen dari Dominguez sudah mulai mencari klub baru yang dapat memberinya kesempatan berkembang jadi lebih baik. Jika AC Milan memberikan penawaran yang kredibel, mereka pasti akan mempertimbangkan proposal tersebut dan terdapat keyakinan bahwa Dominguez bisa jadi pengganti yang sepadan untuk Ismael Bennacer. Dominguez sendiri masih berusia 25 tahun dan telah berada di bolognya sejak 2019, meski sempat menghabiskan 1 tahun sebagai pemain pinjaman di Vélez Sarsfield. Ini alasan kenapa AC Milan harus mati-matian bajak Gianluca Scamacca. AC Milan belum juga dapatkan satu dari sekian striker yang dikaitkan dengan mereka yang memang jadi prioritas di bursa transfer 2023, termasuk Gianluca Scamacca. Sang bomber Italia sampai detik ini masih berstatus sebagai penggawa West Ham United yang mungkin sebentar lagi akan meresmikan kepindahan menuju AS Roma.
Dilansir dari Gianluca Di Marzio, saat ini tujuan Scamacca adalah meninggalkan West Ham yang baru mendatangkannya pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Hanya bermain sebanyak 16 kali di Liga Inggris dengan 928 menit tampil, membuat bintang 24 tahun itu frustasi dan mungkin kini menyesali meninggalkan Sassuolo setelah satu musim apik dengan 16 gol Liga Italia. Banyak klub yang siap mengajak Scamacca pulang ke negara asalnya, seperti Juventus, Inter Milan, AC Milan, dan bahkan Sassuolo. Namun AS Roma dianggap jadi favorit. AS Roma sendiri bukan klub yang asing bagi Scamacca, mengingat ia adalah pemain kelahiran Roma yang memulai karir sebagai pesepak bola dengan belajar di Akademi Illupi. Scamacca adalah sosok yang dapat menyelesaikan problem lini depan Rossoneri dan berikut ulasannya. Memang statistiknya di West Ham sama sekali tidak impresif, namun performanya di Sassuolo pada 2021-22 bisa menjadi patokan apa yang sebenarnya ia bisa lakukan. Scamacca bisa mengemas 0,7 gol, yang mana mengungguli rataan skor Giroud dan juga Origi musim lalu. Begitu pula soal efektivitas pemanfaatan peluang. Meski punya 2,8 tembakan, namun Scamacca masih bisa mempertahankan akurasi 56,92% dan persentase keberhasilan menjebol gawang lawan 24,62%. Pembuatan peluangnya 1,1 dan layout 1,5 juga membuatnya cocok dijadikan pemantul yang memanjakan rekan-rekannya. Besiktas siap amankan jasa Ante Rebic. La Gazzetta dello Sport merinci bagaimana Besiktas ingin merekrut Ante Rebic musim panas ini, tetapi khawatir dengan gaji penyerang AC Milan itu. Penyerang Kroasia berusia 29 tahun itu tidak memainkan peran utama dalam skuad Stefano Pioli musim ini. Hanya tampil selama 974 menit di Serie A dalam 23 penampilan. Dia kesulitan untuk tampil mengesankan kali ini, mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist. Milan ingin meringankan tagihan gaji mereka musim panas ini dan telah memutuskan untuk mencoba menjual Rebic, menempatkannya di daftar transfer. Sejumlah klub telah muncul dengan minat pada pemain berusia 29 tahun itu, dengan salah satunya berharap untuk mengontraknya. Berita dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan bagaimana Besiktas ingin merekrut Rebic musim panas ini, tetapi khawatir dengan gaji bersih 3,5 juta euro per musimnya, sesuatu yang menghambat pembicaraan dengan Milan. Klub Turki akan bersedia menjemputnya dengan status pinjaman dengan jumlah yang sama dengan gajinya, tetapi transfer ini akan mengharuskan pemain berusia 29 tahun itu untuk menurunkan gajinya. Baru gabung setahun, AC Milan siap lepas Charles de Ketelaere. Gara-gara performanya yang tak sesuai ekspektasi klub, AC Milan dilaporkan siap melepas Charles de Ketelaere pada musim panas kali ini. Digadang-gadang sebagai the next Kevin De Bruyne, gelandang asal Belgia itu justru tampil melempem di debutnya berseragam Rossoneri. Dari 32 laga Serie A musim lalu, De Ketelaere cuma bisa menyumbang 1 assist dan tak pernah sekalipun mencetak gol buat Milan. Performa jelek tersebut membuat manajemen Milan terbuka untuk melepas si pemain meski De Ketelaere baru ada semusim bermukim di San Siro.